Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kasih-Nya dan menghantar kita untuk bisa mengalami kasih dalam Ekaristi ini. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santa Scholastica, perawan. Dia adalah adik dari Santo Benedictus Abbas yang terkenal dengan salib Benedictusnya untuk melindungi kita dari godaan-godaan setan, terutama melindungi dari serangan iblis atau setan. Santa Scholastica begitu dekat dengan kakaknya ini dan seringkali ingin sekali memohon agar kakaknya mengkisahkan bagaimana Allah menyelamatkan manusia, menceritakan bagaimana Allah mencintai manusia. Pada suatu kali, Santo Benedictus diundang ke biaranya yang tidak jauh dari biara Santo Benedictus. Ini biara kontemplatif, jadi agak ketat peraturannya, sehingga pada waktu sore harinya Santo Benedictus harus pulang, tapi Santa Scholastica ingin sekali mendengarkan kisah-kisah rohani dan juga pengalaman kasihnya, kasih Allah dalam hidup Santo Benedictus. Dia terpaksa memohon kepada Tuhan supaya kakaknya tidak pulang ke biaranya, tapi tetap tinggal bersama dia untuk mengkisahkan cinta Allah itu. Apa yang terjadi? Doanya sungguh-sungguh didengarkan dan dikabulkan Tuhan. Santo Benedictus tinggal di situ karena hujan yang begitu lebat dan halilintar yang begitu menderu-deru sehingga tidak memungkinkan Benedictus pulang ke biaranya dan tinggal di biara Santa Scholastica meneruskan kisah tentang Allah. 3 hari kemudian Santa Benedicta meninggal dunia atau wafat. Pada saat wafatnya, kakaknya Santo Benedictus melihat burung merpati terbang ke langit. Di situ dia menggambarkan adiknya atau roh adiknya dalam rupa burung merpati menuju ke rumah Bapa. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Memohon belas kasih dan pengampunannya agar kita pantas dalam misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah bersatu dalam doa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau memanggil kami semua kepada kekudusan. Semoga berkat teladan Santa Scholastica, kami sanggup mengabdi Engkau dengan kasih yang tulus dan berbahagia menikmati karunia kasih-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada hari pentahbisan rumah Allah,
Raja Salomo berdiri di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ia menadahkan tangannya ke langit lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sedangkan langit, serta langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, apalagi rumah yang kudirikan ini. Karena itu, berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya siang malam mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, terhadap tempat yang tentangnya Kau katakan, Namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Dengarkanlah dari tempat kediaman-Mu di surga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa menyenangkan kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Betapa menyenangkan kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Lihatlah kami, ya Allah perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Betapa menyenangkan kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Condongkanlah hatiku kepada perintah-Mu, ya Allah, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat
dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan, kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapapun mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat kugunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa dan ibunya. Dengan demikian sabda Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain seperti yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sering terjadi orang begitu ragu untuk bisa mendekati Tuhan karena dia tidak familiar atau tidak tahu cara-caranya, entah itu berdoa, tahu waktu ke gereja itu baiknya berlutut atau menundukkan badan atau kepala saja. Waktu berdoa Bapa kami bolehkah tangan dibuka atau hanya sedakup. Hal-hal seperti ini sebetulnya seringkali menjadi perhatian bagi mereka yang punya keinginan merasa dekat dan pantas di hadapan Tuhan. Sehingga sangat diperhatikan hal-hal yang paling kecil pun. Jadi gestur dalam doa itu juga diperhatikan. Tapi hari ini Yesus lebih menekankan bukan pada apa yang bisa kita lakukan atau kebiasaan-kebiasaan, tapi pada hati kita. Dikatakan oleh Yesus, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Maka satu hal yang bisa kita rasakan kalau kita ingin bertemu Tuhan, apakah kita mau terbuka, mau membuka hati kita, rendah hati dan jujur untuk mengatakan, Tuhan lihatlah seluruh hidupku, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Roh Kudus masuklah ke hatiku, ajarilah aku berdoa. Kalau itu sudah menjadi cara doa kita, maka kita tidak ribet lagi dengan entah itu harus sedekah, harus menunduk, harus membuka tangan, semuanya tergerakkan dari dalam diri kita. Pada saatnya kita harus membuka tangan karena hati kita yang menggerakkan.
pada saat kita harus berlutut lama karena hati kita yang menggerakkan. Roh, jiwa itulah yang menggerakkan raga kita. Itu juga yang dialami oleh Santa Scholastica. Dia punya berkat khusus, mampu menghadap Tuhan, pertama-tama mempersembahkan hatinya. Sehingga rohnya itu menggerakkan cara dia berdoa, bahkan doanya begitu didengarkan oleh Tuhan, maka alam semesta pun ikut mengabulkan doanya. Mari kita mohon ini, kemampuan untuk bisa belajar, menerima rahmat sebagaimana Santa Scholastica, menghadap Tuhan dengan gerak dari dalam hati kita, jiwa kita, sehingga raga kita tidak harus yang utama, tapi hati akan menggerakkan raga itu sendiri. Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu pada peringatan Santa Scholastica ini. Semoga karena jasa-jasanya, tugas dan pelayanan kami kau terima di hadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudus-Mu, Engkau terus-menerus menyuburkan gereja-Mu dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk mengenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini Dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Mari kita kenangkan mereka yang sudah mendahului kita. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa, bersama Santa Skolastika yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu Di di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Kita rohmu. bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah surgawi yang kami terima. Semoga berkat teladan Santa Skolastika, kami semakin berpegang teguh pada sabdamu, hingga akhirnya kami kau perkenankan bersatu pula dalam kebangkitan Yesus Kristus Putramu, sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.